Dan tak lupa kepada seluruh tenaga pendidik dan pengajar yang kita sebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa yang ada di sekolah yang kita cintai ini. Begitu juga hormat kami kepada ibu yang mewakili dari Dinas Pendidikan, Bapak mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 ini, Bapak Ketua Komite, Al-Mukarram, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Halongonan, Bapak dan Ibu wali siswa dan siswi, dan tak lupa kepada anak-anak kami, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Halongonan. Pada umumnya hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sesuai informasi tadi, masih banyak acara kita. Pas mainar waktu apa nak berjumpa ada umur dong mulak secite urat dapat angin. Makana ilain informasi tarasajom sobar dia winang. Bapak Ibu hadirin, dalam kesempatan non mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan beberapa nikmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu bertatap muka di tempat ini untuk menghadiri undangan panitia. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kedatangan kita kemari, anak-anak kami, Bapak Ibu hadirin, kita sudah naroon tanpa kecuali mendapatkan 3 pahala kontan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, pahala silaturrahim. Kalaulah SMA Negeri 1 ini tidak mengadakan acara ini, saya mungkin tidak bisa bertemu dengan Pak Camat, bertemu dengan Bapak Ibu semua, anak-anak kami. Tapi berkat daripada undangan panitia acara ini, kita dapat bersilaturahim. Itulah pahala yang pertama. Yang kedua, pahala berjamaah perkumpulan kita ini. Ini pentingnya berjamaah. Bukan hanya kita sholat yang dianjurkan berjamaah, nuntut ilmu berjamaah, makan di rumah kumpul berjamaah, wirid, tahlilan, kulhu, jikir dianjurkan berjamaah. Itu pahala yang kedua kita dapatkan pada hari ini. Yang ketiga adalah pahala menuntut ilmu. Ada beberapa hadis, Bu. La anta tuwa fata'allama babam minal ilmi khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Sekiranya engkau berangkat keluar dari rumah tujuan menuntut ilmu, duduk tekun mendengarkan apa yang disampaikan oleh ustadz ataupun alim ulama, sekalipun ilmu itu belum dapat diamalkan, kata Nabi, khairul laka, itu lebih baik bagimu daripada sholat 100 rakaat di dalam rumah. 100 rakaat, Bu, belum tentu kita mampu sholat sunat 100 rakaat. Seandainya pun kita mampu sholat sunat 100 rakaat satu hari, itu belum apa-apa dibandingkan dengan kedatangan dan kehadiran kita ke majelis ini. Ini yang pertama. Ini menunjukkan pentingnya ilmu. Aran ni penting na bada inang ilmui ben natahan orang tua tamaru dan marlas niari. An solalu anak dohot boru na sikolay. Ambet muda namar ilmu tinggal.
Saat on pemerintah anggo indah tamat SMA indah bisa calon kepala desa. Ini saat ini mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan kalau tidak sarjana tidak bisa menjadi calon kepala desa. Itu akan datang anak-anakku. Kalau saat ini masih bisa naik motor walaupun tidak tamat SD, mungkin 2030 kalau tidak tamat SMA tidak bisa jadi naik motor. Camkan itu, itulah pentingnya ilmu. Bapak Ibu hadirin, apalagi masalah agama. Saya cerita, ada orang sholat 4 orang, 1 jadi imam, 3 jadi makmum. Kebetulan datang tikus sebelah kanan. Apa kata makmum yang sebelah kanan? Tikus, 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 tikus. Jawab yang di kirinya, sholatmu batal, kau ngomong katanya. Orang ketiga berkata, kalian berdua sama-sama batal. Apa kata imamnya? Untung saya tidak ngomong katanya. Keempat-empatnya sama-sama bang, sebab kurang ilmu. Nah, ini pentingnya ilmu, makanya gali ilmu. Bapak Ibu hadirin, kenapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, melewati alam nur, melewati 70.000 hijab, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia telah lulus ujian di persada bumi ini. Orang yang lulus ujian pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas 1 lulus ujian, naik kelas 2. Kelas 2 lulus ujian, naik kelas 3. Kelas 3 lulus ujian akhir, masuk ke jenjang selanjutnya ke perguruan tinggi. Nah, itu pentingnya ilmu. Makanya orang yang diangkat karena sudah tahan menderita, lulus ujian. Syaratnya apa? Apa syarat untuk memperoleh dapat meraih cita-cita? Ada 4 syarat na pandokon ni Nabi. Siapa yang menginginkan supaya cita-citanya bisa diraih, ada 4 syarat. Mungkin on mana bisa usampeon. Syarat yang pertama adalah jujur. Apa? Jujur. As-sidiq. Barangkali ini barang, ibarat ni barang, jujur adalah sangat mahal harganya pada saat ini. Apa itu jujur? Tidak ada kejujuran tanpa ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Orang yang tidak takut kepada Allah, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa kejujuran dalam hatinya. Inilah penting. Jujur itu apa? Jujur adalah menjalankan aturan. Itu yang pertama. Siapa yang menjalankan aturan, itulah orang yang tenang. Orang yang tenang itulah orang yang bahagia. Anggoporo tenang nguluon kon jujur. Ngoporo bahagia nguluon inang akon jujur. Jujur tu Allah. Jujur kepada makhluk Allah. Inilah dia jujur. Jujur di jalan raya, mudah porwa salamat kon jujur. Kadang manusia lain upit tarhuting daripada jolma. Bukti na Ustaz, tengok dulu, kalau kucing itu lari itu kucing, mau belok dia ke kanan pasti melihat menoleh ke belakang. Tahu dia nggak ada kaca spion. Itu dia kucing, pintarnya kucing. Tapi kadang-kadang manusia tidak mau jujur di jalan raya. Sudah kaca spionnya tidak ada, mau belok kanan, tidak mau melihat ke belakang.
Akhirnya terjadi kecelakaan, tidak selamat di jalan. Kenapa? Karena tidak menjalankan aturan. Orang yang tidak menjalankan aturan tidak akan mendapatkan ketenangan. Osadi narwa muinam. Osa. Saya keluarkan kereta tengah malam jam 1 burungin. Hubonceng edamuyu. Mulai senbagas terus tu sibuhuan. Pasti tenang. Kenapa? Karena yang dibonceng istri sendiri. Coba dibonceng istri orang lain, enggak tenang. Kita naik kereta, rupanya ada sabu-sabu di dalam kantong. Pasti gedebak, gedebuk, gedebak, gedebuk. Dikira polisi, rupanya hansip. Begitu. Tidak ada tenangnya. Kenapa? Karena mengantongi narkoba sabu-sabu. Nah, ini pertama. Maka sekali lagi, kalau ingin hidup tenang, bahagia, ayo patuh pada aturan. Aturan di jalan raya. Ada pantun saya Pak Camat, pernah kami undang di Port TV untuk menyampaikan tausiah, yaitu seorang anggota kepolisian yang namanya Taufik. Pernah diundang juga ke Rokanbaru, Aibda Taufik dari Kapolres. Dia ya penceramah. Rupanya dia ceramah setengah jam, saya penyambungnya. Saya berpantun. Akhirnya pantun saya direkamnya, akan saya pajang nanti di Polres katanya. Tentang aturan di jalan raya. Merekenderaan di dalan godang, akon dioban do peraturan, ulak koma motong di tekongan, ansol salamat di paradalanan. Merkendelaan di dalan godang, akon dipakai perasaan, kurangi laju kecepatan, anak sekolah si borang dalan. Bilang betancap betu joluan kut si borang anak TK anak SD. Merkenderaan di dalan godang, akon dioban peraturan, belok ke kiri atau ke kanan, ulang lupa lampu tangan. Ulang lawan arus. Paya oma kejolotokin daw ma. Mau kemana lagi? Itu dia paya ucok 5 menit nai marbu komandi pas bulan puasa. Bope na puaso amang argai jolo halak na puaso, argai jolo waktu Roma ajan din 5 menit naik puasa mau buka. Untuk apa lebih kau keluarkan kereta? Itu lagi kereta itu tidak ada lampunya, mamate do bolani. Apa kata si anak? Benita buset peda kereta nagot tenggeton do. Berarti dia sudah melawan orang tuanya. Wala takul lahuma uffin, jangan katakan kepada dua ibu bapakmu apa akibat nah taroraan anakon. Waduh. Akhirnya kereta namar lampu. Waduh. Madung kereta indah marlampu, dipotongnya do peteksi na sangat laju. Sian jolo Roma motor puso maroban napu, laga kambing maporo-poro ulu. Merkenderaan di dalan godang, anggona so pake peraturan, karetai masuk tujurang, halak nai masuk tuliang. Oh, bayadakku na po na namangan bayadakku. Ada figurani nasi sudah menjadi, bukan menjadi bubur. Kalau bubur bisa dimakan, nasi sudah menjadi tai ayam. Jadi bubur. Nah, ini satu, jujur.
Kejujuran sangat dipentingkan. Nomor 2 adalah syukur. Mudah porro hamu amang lulus kocokoton. Syukuri ma ilmu na dilehen di guru-guru. Syukurilah kedua orang tua. Kenapa orang lulus ujian? Orang lulus ujian itu bukan karena soal. Maaf dulu ya. Dia deben lulus kalak ujian, indah giaran di soal. Tapi bagaimana kita menjawab soal? Nah, itu. Karena jawaban artinya apa? Kita menjalani hidup supaya kita diangkat martabat kita, kedudukan kita diangkat oleh Allah. Caranya adalah bagaimana kita menjawab ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Ibarat sinetron, ibarat film. Bagaimana kita menyikapi episode ujian hidup yang diberikan oleh Allah. Apa kita bersyukur, apa bersabar? Nah, itu modalnya. Syukur. Kadang-kadang kita berdoa langsung, belum doa kita itu belum langsung diijabah oleh Allah, tapi ada proses, ada perjuangan. Ada orang berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, acogot nagot berangkat mau ke Jakarta, berangkat sen bandara Kuala Namu menuju Jakarta, ya Allah lehen jolo dia keselamatan melalui subuh-subuh tu Medan Marbatak Pade Baru. Pala habisi ya mandoa terpodo mia di persumbayangannya. Pala baru tadi ngot dia nagot berangkat menaik pesawat iligi nia jom nia make tinggalannya terlambat masuk tu bandara Kuala Namu. Apa yang terjadi? Upat ingot kunia tu dah borune sona ingoti hoa ni diteleponia ada kawan akrabnya di bandara sona telepon kuane timbul upat. Bapak Ibu hadirin, inilah cara Allah untuk mengabulkan doanya tadi. Doanya minta selamat. Rupanya lantaran dia berputus asa, duduklah dia di warung sambil nonton TV. Rupanya tukang warung memutar TV, membuat siaran TV One. Berita terkini, pesawat yang berangkat dari bandara Kuala Namu menuju Jakarta kehilangan kontak. Mamadamu kapal. Apa respon dari saudara kita itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Tuhan ku terlambat tahu di kapal ini. Makanya kita tidak boleh buruk sangka kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, terima dengan senang hati, ikhlas bersyukur kepada Allah. Ada seorang anak gadis yang cantik berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, pertemukanlah aku dengan jodohku, berikanlah jodohku calon suamiku ya Allah, lelaki yang taat, yang bisa bertanggung jawab dunia akhirat, yang bisa mendidik saya, yang bisa saya imami ya Allah. Berikanlah suami saya seorang lelaki soleh. Apakah doa anak gadis ini dikabulkan Allah? Dikabulkan, tapi ada episode, ada perjuangan. Apa perjuangannya? Habis dia berdoa, dia pun keluar rumah. Rupanya digigit anjing. Habis berdoa disarbut anjing. Pada ada perasaan libat, indah kan? Ulah kau buruk sangka tu Tuhan. So ini mah pengacara di Tuhan mak kabulkan doanya. Dia bantu puskesmas, tidak bisa. Dioban dirujuk rumah sakit termahal, diobati di sana. Rupanya dokter spesialisnya adalah pemuda ganteng masih lajang, ketarik dengan pasiennya yang digigit anjing. Allah mempertemukan jodohnya dengan cara lebih dahulu ia berjuang mati-matian, harus menderita, harus rela digigit anjing. Inilah cara Allah untuk mengabulkan doa-doa dan permintaan kita. Jangan selalu buruk sangka kepada orang. Banyak nyamuk mau tidur, gok lalah horong itu lok pemangupat. Apa yang ada dong do hikmah ini?
Hikmah na Ustaz, ang halap na mamboto, setiap sesuatu ada hikmah. Syukur pada Tuhanku bahat di bet korongit. Sehingga ben na bahati di bet ko Tuhan kurongit di hutan namiwan bahat lalu parjagal anti nyamuk. Karena dung bahat ya Allah parjagal anti nyamuk, ima ben na bahat berdiri paberik anti nyamuk ya Allah. Haran ni bahat nama Tuhanku paberik anti nyamuk, sehingga rakyat Indonesia berapa ribu yang tergantung hidupnya di pabrik anti nyamuk. Syukur alhamdulillah nyamuk bisa mengurangi pengangguran ya Rabbal Alamin. Ke sana dia lari, jangan sujud. Sudah 3 tahun minta sama Bupati, tolong Pak Bupati, jalan kami di Hotni, nah merenai Hotni di Bupati. Oke Pak Camat pindah jodoh dipanggil ya contoh dah contoh. Jangan mangupat, marhul bukol bung dalani. Coba mulus dalani jalan tol. Jalan tol kita lewati 100 km. Barangkali maaf Bu, kalau kita selalu melewati jalan mulus, kapan kita ingat kepada Allah? Coba memar lubang-lubang, garubur, la ilaha illallah. Itu hikmahnya. Jadi artinya hidup ini tidak ada yang pahit, nah, tapi bagaimana kita menerimanya, bagaimana kita merespon apa yang datang kepada kita. Nah, ini dia, syukurilah, syukur kepada guru. Dua, satu lagi. Pertama syarat meraih cita-cita tadi jujur. Yang kedua syukur, yang ketiga wal haya'u, malu. Ini yang tidak kalah pentingnya, malu. Apa itu malu? Kenapa orang banyak malunya, tinggi malunya? Karena akal. Kalau hilang malu, hilang iman. Kurang malu, kurang iman. Indamar malu, indamar iman. Makanya pelihara yang bisa merusak akal. Karena kalau hilang akal, orang tidak punya malu. Nadong bisi malu be. Nadong bibe. Nadong hahaila. Nadong hahaila bibe. Maka malu. Apa yang menghilangkan akal? Sabu-sabu, narkoba, air susu cap bargot dan lain-lain sebagainya. Wat topi miringia, wal kamputia, al wiskia, wat tuakia, segala bentuk minuman keras itu dapat merusak akal. Banyak minuman keras, semuanya haram kecuali satu. Sadar maidona halal minuman keras. Ahme Ustad, es batu. Ang kuing gotahat ko sa godang ni balok perogop masongon ing gotahat ipon mo tetap halal minggo es batu. Golay ko ninadong dito supaya ada malu. Kenapa kita bisa naik? Karena ada malu. Malu kepada Allah, malu kepada kawan. Maaf dulu anak kami ya, junga ada hai marjau untuk nangudamu. Kini jolo ayak li kerekannya tarsaut twist dia mengayak kerek marotu jauh. Jadi au indah marbaju sakot madatalukung ninangudamu taroba nau ima hundukun butiha mengayak kerekon. Hei 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 matedo penara kereki ke amben harupana pakaian ada buru dope upake nama biar kerek. Itu yang bangnya ada buru nama biar kiriki on mana lang na on mana kaum bapak suni nak kinali daganak nabi pakai malu, malu terhadap kawan-kawan, malu kepada adik kelasnya, malu kepada kakak kelasnya. Apa yang bisa menghilangkan malu? Akal. Jangan kotori akal. Apa yang mengotori akal termasuk minuman keras. Tidak ada malu. Kalau selalu mengkonsumsi minuman keras tidak ada malu. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan Bu Pak,
La taqrabus sholata wa antum sukaro. Nakot sumbayak konggo na mabuk do. Ada lagi orang mabuk mau sholat lagi. Butimon madalang tumasulitan kuatan na atere. Datang ustad, jumpa sama ustad, ditegornya. Hei, mau kemana? Gue sumbayang. Tu dia gue sumbayang, tumasudit. Mulak. Nda tahu lah sumbayang gue na mabuk. Nda na mabuk kau. Nala mabuk dia mamegol-egol di pandalanmu. Inda na mabuk kau. Tolu teko do winum niya. Ang manana mabuk kopi ka rokaan masumbayan gumori. O pa rokaat butimon. Oh linaw to. Mulak bayoon. Rupanya bayoon na mabukon marsuo muserot na mabuk. Na mabuk doma. Gut dia deho ni na mulakon. Gut sumbayak kumasod. Inda tola sumbayak tumasod, inda tola sumbayang na mabuk. On the peyokon ustadi diaw ipaulak yaw. Hodo na mabuk, aw na mabuk kau ni bayoon. Inda na mabuk ni mo mararama tamon di. Inda tola, botila ni pigarokan masumbayang gumori. Ro bayoon, tulurokaat. Onde na oto, sedang kanang opat rokaat na tola. Apalagi matulurokaat. Mulak. Akibat aha margo muna mabuk tunama inaben na purno bolihara akalon marmalu ina malu ijaman Nabi Musa adong batangay na godang mari di bujing seniparan adong pakkal ni buluar duri ada serumpun bambu disi adong kerek na bahatan paipari pardot anak gadis di zaman Nabi Musa apa kata kerek bahasa Inggris na may dokot kereki sada Roma kereki tapi ya mabujing-bujing na maridion tabo matong bayan agabejol maida maridi marsampo marsabuluk marpepsoden marandok dope bisa markareta tabo matong ibetuhat kalibaya agabejol ma palaro kerek nagodang ni ani mo dumadan bujing-bujingan tabo na ibayat kalibaya jolma naoto ni kerek na saranay suiboto da sukur maibayat kita kerek ang guarundo bujing-bujingan ko na marbasay ni tunarako doy ni kereki ang guarundo poso-posoan ko mabuk sayo kariyo ni durako tumar orang tua tunarako doy manako dia duon dia masuk penjara anggo hita kerek manako hita nadong mga duon niya atong muda jol mamanako inda dia duon niya ni kerek na sadanay berarti muda adong jol mamanako inda dia duon na honak kinani na honak panako ni mau dia kadiambang niya doon na manako na kinani horto niya kerek niya on makalubian na on masukur may bayat kita kerek mati hita gabetano ang guarundo poso-posoan bujing-bujingan mati ia dihidupkan kembali diproses lagi untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya selama dunia akhirnya ditimbang dosa dan pahala akhirnya sorga atau neraka apabila manusia isi botoho masuk tubasan neraka umora mahita senini kereki awas hati-hati pakai malu dakit tuson ni horanay mandakit mamamanjat makirekon sudah tu pusuk ni baluar duyan tatap jolon du tuna panapaan na mau di daw halak na bahatan du mangordang jauh ida jauh tama sudah na diordang ni alena itulah dia apa apa kelebihan kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya seluruh makhluk ciptaan ni Allah hewan tumbuh-tumbuhan manusia adalah hitana paling sempurna hitana paling jogi hitana paling abdol harani aka imada kalau biata maka na pergunahon akal pergunahon akal
menai bain akal manimbang sondia medok kondangan 1000 akal. Tapi awas, bisa doon na dihasilkan na produksi ni akalon, bisa doon salah. Atong si standar na ustad, standarna apabila bertentangan pendapat ni akal ni bayi itu peraturan, baik itu peraturan pemerintah, apalagi peraturan ni agama ta, berarti pendapat ni rohani bayi na di akal ni bayi adalah harus kita buang jauh-jauh. Itu masalah akal. On makalu biantainya, kalau bianta sen makhluk na lain haran ni akal. Kon pada kalau bisa dong dihitam malu sahingga adung-adung malu ro mana paupatkon mana paupatkon syarat meraih cita-cita tadi ada 4. Pertama jujur, napa duaon syukur, napa tuluon malu, napa paupatkon husnul khuluq, baik akhlak. Pada tu guru, tu kedua orang tua, kadang-kadang gue ilmui bu yang mewakili dari dinas. Kalau ilmu anak-anak kita sudah tinggi, tapi yang kurang akhlak, kadang-kadang tidak ada kehormatan, tidak ada sopan santun. Ada kawan saya pernah baca SMS, dia seorang guru honor dia, tapi rupanya anak muridnya kirim SMS untuk gurunya. Dia ini SMS murid naritiknya, murid naritik dia ini baca mandu ustaz, baca apa tunggu sini SMS kan tidak ada sopan. Anak monyet bertanya kepada ibunya, Bu, kenapa wajahku jelek bu? Jawab ibunya, hai anakku, walaupun rupamu jelek nak, bersabarlah, karena sekalipun rupamu jelek, lebih jelek lagi rupa orang yang membaca SMS ini. Kurang ajar dong litonnya, nggak ada. Nggak bisa dibenia jadi sarana untuk kebaikan Android yang dikasih oleh Allah, yang dikasih ke orang tua. Kurang adab. Orang yang tidak punya adab, tidak ada kehormatan, akhlak, tuna ginjang, tu guru, tuna tobang, berarti bisa menghambat cita-cita. Adab dalam pergaulan, batasi. La yahluwanna ar-rajulu ma'a imra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang laki-laki berkumpul dengan seorang perempuan kecuali muhrimnya. Ustaz na cuma ada pacaran waktu